adalah buku yang paling terkenal di dunia. Ini adalah video saksi-saksi Yehua yang memperlihatkan aktivitas yang mereka sebut sebagai berdinas, yang sebenarnya adalah upaya untuk merekrut Anda menjadi pengikut mereka. Saksi-saksi Yehua menawarkan program pelajaran Alkitab agar Anda mendapat manfaat dari Alkitab Anda sendiri. Tahukah Anda, dengan alasan menawarkan pelajaran Alkitab secara gratis, saksi-saksi Yehua yang mengunjungi rumah Anda sebenarnya ingin mencoba merekrut Anda menjadi anggota mereka. Di dalam video ini, akan dibahas bagaimana caranya organisasi Menara Pengawal melatih saksi-saksi Yehua untuk memikat dan menarik minat Anda. Saksikan video ini sampai tuntas, agar Anda tahu caranya saksi-saksi Yehua menjual agama mereka. Di video nomor 199, telah dibahas dua hal utama, yang saksi-saksi Yehua sengaja sembunyikan dari Anda, karena jika Anda tahu dua hal itu, maka dijamin, Anda pasti lari terbirit-birit. Jadi saksikan dulu video itu, yang linknya ada di kolom deskripsi, karena video ini merupakan sambungan dari video nomor 199. Nah, sekarang kita bahas poin berikutnya, yaitu bagaimana organisasi Menara Pengawal melatih para saksi Yehua, teknik-teknik marketing, untuk menjual agamanya kepada Anda, supaya Anda tertarik dan terpikat, dan mau bergabung dengan mereka. Dan setelah Anda bergabung, maka Anda wajib mengikuti jejak mereka, yaitu berkeliling dari rumah ke rumah, untuk mencari anggota baru, tanpa beroleh bayaran sepeser pun, karena Anda mengira sedang melayani Allah. Berikut adalah sebuah presentasi program video pelatihan, produksi saksi-saksi Yehua, yang berjudul, Besi Menajamkan Besi, yang bertujuan untuk melatih para saksi Yehua, agar mampu menjual agamanya, kepada penghuni rumah yang dikunjunginya. Saat berdinas, saya sering gugup. Kalau saya sudah siapkan kata pengantar, bayangkan arah pembicaraannya, tapi jawaban penghuni rumah tidak seperti yang saya bayangkan. Jadi saya harus buat penyesuaian. Saudara juga pernah begitu? Itu berarti apa yang kita siapkan mungkin kurang cocok untuk orang itu. Perhatikan pernyataan saksi Yehua itu, yaitu topik percakapan yang dipersiapkan sebelumnya oleh saksi Yehua, mungkin kurang cocok dengan minat tuan rumah, sehingga tidak menarik minat dari tuan rumah untuk berdiskusi lebih jauh. Nah, saya perlu tekankan hal ini, yaitu para saksi-saksi Yehua dilatih untuk berbicara tentang berbagai topik, untuk menarik minat penghuni rumah. Mereka memiliki daftar topik bahasannya, misalnya, di dalam situs resmi saksi Yehua membahas tentang sakit mental. Lalu ada juga topik tentang masalah ekonomi, juga ada masalah tentang penderitaan, dan lain-lain topik yang dibuat sedemikian rupa, sehingga bisa menarik minat orang menjadi tertarik. Mari kita lanjutkan video pelatihan itu. Jadi mari bahas 4 tips yang sudah membantu saya, dan bisa membantu saudara, untuk siap menyesuaikan diri. Apa saja tipsnya? Pertama, cari tahu apa yang diminati orang-orang di daerah saudara. 2. Gunakan alat bantu pengajaran. 3. Pikirkan bantahan atau pertanyaan apa yang akan dikatakan penghuni rumah. Dan 4. Bersiaplah menyesuaikan topik pembicaraan dengan kebutuhan penghuni rumah. Ingatlah, kita mau bercakap-cakap. Perhatikan 4 poin tersebut, yang sebenarnya adalah teknik marketing dalam menjual suatu produk, agar diminati orang. Misalnya, jika Anda ingin menjual suatu produk dengan sukses, maka Anda harus membuat suatu produk yang diminati orang. Setelah itu, Anda juga mesti membuat contoh produk, agar bisa dilihat, diraba, atau dicicipi oleh calon konsumen. Dan terakhir,
Anda mesti bisa memikirkan jawaban-jawaban yang mungkin diajukan calon konsumen setelah mencobanya. Jelas, semua pelajaran itu hanyalah teknik-teknik dasar marketing dalam menjual suatu produk. Dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Injil atau kabar baik. Bukan memberikan khotbah atau menawarkan barang. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kita bisa mengikuti keempat tips tadi. Jadi, kamu mau bahas apa? Aku mau bahas soal masalah ekonomi. Perhatikan, yang dibahas adalah soal masalah ekonomi, bukan tentang Injil. Mengapa? Karena saksi-saksi Yehuwa ingin menarik minat orang lebih dulu. Bagi orang dunia ini, masalah ekonomi memang lebih menarik dibandingkan dengan Injil. Setelah seseorang secara emosional tertarik, dan hatinya terpikat oleh sopan santun, tutur kata yang baik, dan keramahan saksi Yehuwa, barulah saksi Yehuwa itu akan memperkenalkan ajarannya yang sebenarnya secara perlahan-lahan. Iya, kelihatannya cocok untuk orang-orang di sini. Aku mau bacakan Yesaya 65 ayat 21-23, lalu tawarkan risalah kerajaan Allah. Oke, aku buka dulu ayatnya ya. Boleh? Pagi. Sekarang banyak orang khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Ibu, apakah mungkin kita tidak perlu khawatir lagi soal uang? Maaf lain kali aja ya. Saya lagi banyak pikiran, lagi ada masalah. Oh begitu. Ya mungkin lain kali ya Bu. Makasih. Oke, saudari tadi mengikuti 2 tips pertama dengan sangat baik. Kita tahu saudari-saudari biasanya terampil berdinas. Jadi, tidak heran ya. Saudara perhatikan, pertama, dia tahu apa yang diminati orang-orang di daerah itu, dan dia sudah persiapkan kata pengantar yang cocok. Kedua, ayat dan topik yang dia bahas diambil dari risalah Apa Kerajaan Allah Itu, yang ada di alat bantu pengajaran kita. Tapi, waktu penghuni rumah bilang dia sedang ada masalah, saudari kita memutuskan untuk kembali lain waktu. Dalam situasi seperti ini, mungkin itu adalah keputusan yang baik. Tapi, coba lihat apa yang terjadi kalau saudari kita mengajukan satu pertanyaan lagi, lalu menyesuaikan topiknya sesuai jawaban penghuni rumah. Maaf lain kali aja ya. Saya lagi banyak pikiran, lagi ada masalah. Saya ikut sedih, Bu. Apa ada yang bisa kami bantu? Luar biasa, bukan? Saat saksi Yehuwa itu memperlihatkan sikap simpatinya dengan mengatakan, "Apa ada yang bisa kami bantu?" Apakah saksi Yehuwa itu peduli? Bukan maksud saya mengecilkan sikap baik saksi Yehuwa itu. Tetapi saya banyak bertemu dengan mantan saksi Yehuwa, sehingga banyak mendengar kisah seperti itu. Dan dari mantan saksi Yehuwa itu, mengatakan bahwa sebenarnya mereka tidak peduli. Tetapi dalam upaya menarik minat orang, maka mereka melakukannya sesuai dengan latihan yang mereka peroleh. Dan ingat, video yang Anda saksikan ini adalah sebuah latihan bagi saksi-saksi Yehuwa untuk menarik minat orang. Dan tentunya, ketika saksi Yehuwa bersikap simpati dan prihatin terhadap tuan rumah, maka mereka akan beroleh respons yang positif dari tuan rumah. Jadi video ini dibuat untuk mengajar saksi-saksi Yehuwa agar bisa menyesuaikan dirinya dengan kondisi tuan rumah dan dengan cara bersimpati dengan kondisi yang dialami oleh tuan rumah. Maka pada akhirnya saksi Yehuwa bisa menarik minat orang. Saya ikut sedih, Bu. Apa ada yang bisa kami bantu? Enggak sih. Saya baru dengar kakak saya kena kanker. Oh, ibu dan keluarga ibu pasti sangat sedih ya. Kadang kita merasa tidak berdaya ya, waktu orang yang kita sayangi menderita. Iya,
bener. Nah, di Alkitab, ada harapan yang menghibur bahwa sebentar lagi orang yang kita sayangi tidak akan menderita. Boleh saya tunjukkan? Iya, boleh? Ayatnya di Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Saya mendengar suara yang keras dari tahta itu berkata, Kemah Allah. Wow! Kita lihat saudari kita bisa menghibur wanita itu karena dia siap menyesuaikan diri. Saudari itu hanya ajukan satu pertanyaan. Apa ada yang bisa kami bantu? Saudari kita tulus dan ramah. Saya harus setuju bahwa secara umum, saksi Yehua memang ramah dan berperilaku sopan karena memang sudah dilatih demikian. Anda saksikan video nomor 199 untuk mengetahui proses pelatihan mereka yang sudah dilakukan sejak mereka kecil. Namun demikian, jika masalah ketulusan untuk membantu, ini adalah lain cerita. Tujuan saksi Yehua mengunjungi rumah Anda hanya satu, yaitu ingin merekrut Anda menjadi saksi Yehua, dan Anda kemudian bersama-sama dengan 8,6 juta saksi Yehua lainnya, berkewajiban berkeliling dari rumah ke rumah untuk merekrut calon korban lainnya. Ini adalah bisnis member get member untuk memperoleh sumbangan sukarela dengan kedok agama Kristen. Nah, sebagai bukti bahwa apa yang saksi Yehua lakukan hanyalah teknik-teknik menjual, layaknya tenaga salesman di sebuah perusahaan, maka saya beritahukan satu rahasia lagi, yaitu setiap saksi Yehua dalam melakukan tugas dinas lapangannya, mereka memiliki target jam yang mereka harus penuhi dan laporkan setiap bulannya kepada penatua mereka. Jika ada saksi Yehua bekerja di bawah target, maka saksi Yehua itu akan beroleh hukuman, dalam bentuk teguran, atau sampai hukuman dijauhi oleh sesama saksi-saksi Yehua. Hukuman sengaja diberikan, agar Anda mengejar target jam yang ditetapkan oleh organisasi ini. Dan jika Anda tonton video nomor 159, maka Anda akan tahu bahwa saksi-saksi Yehua adalah budak-budak dari organisasi Menara Pengawal. Sayangnya, mereka tidak menyadarinya, karena saksi Yehua berpikir bahwa mereka sedang menjalankan kehendak Allah Yehua. Saksikan video nomor 159 untuk mengetahui bagaimana organisasi Menara Pengawal memanipulasi anggotanya. Untuk mengetahui bisnis organisasi Menara Pengawal yang sebenarnya, silakan saksikan video nomor 112, yang linknya ada di kolom deskripsi. Oleh karena itu, saya tidak henti-hentinya menghimbau kepada Anda orang Kristen yang menyaksikan channel ini, tolong share channel ini kepada keluarga atau kerabat dekat Anda, agar orang-orang yang kita kasihi tidak terpikat dan terjerat masuk ke dalam organisasi ini. Hanya dengan memberikan informasi yang tepat kepada keluarga Anda, bisa menghindarkan orang-orang yang Anda kasihi terpikat dan terperangkap oleh organisasi ini. Nah, sekarang mari kita dengar khotbah dari salah seorang pemimpin tertinggi saksi Yehua yang menjelaskan tentang adanya pengurangan target atau kuota jam yang harus dicapai oleh saksi-saksi Yehua. Dan renungkan, berapa banyak target waktu yang mesti saksi Yehua capai dalam sebulannya. Baru-baru ini, diumumkan bahwa para perintis biasa akan kembali punya kuota jam mulai 1 Maret 2023. Sekarang, para perintis sedang sibuk mengatur jadwal dan membuat rencana tentang bagaimana caranya mereka bisa memenuhi kuota jam itu. Tapi, badan pimpinan sangat memahami situasi yang terjadi di dunia ini. Banyak kantor cabang melaporkan bahwa para perintis kesulitan memenuhi kuota jam karena biaya hidup yang meningkat. Dan ada banyak perintis yang menghadapi bencana alam, kerusuhan, dan juga perang. Pada 1999, Badan Pimpinan mempertimbangkan situasi para perintis. Pelayanan Kerajaan Januari 1999 mengatakan, kami telah memperhatikan kesulitan yang terus meningkat yang dihadapi para perintis, terutama sehubungan dengan mendapatkan pekerjaan duniawi penggal waktu
yang akan memungkinkan mereka mencukupi kebutuhan pribadi mereka agar dapat terus berada dalam dinas sepenuh waktu. Keadaan ekonomi sekarang ini di banyak negeri juga turut mempersulit orang-orang lain untuk memasuki dinas perintis, meskipun hal itu merupakan hasrat hati mereka. Pada bulan-bulan terakhir, faktor ini dan berbagai faktor lain telah dipertimbangkan dengan cermat. Karena hal-hal itu, tahun 1999, Badan Pimpinan memutuskan untuk menyesuaikan kuota jam bagi para perintis. Sekarang, 24 tahun kemudian, karena keadaan dunia yang semakin buruk, Badan Pimpinan tahu bahwa para perintis sedang menghadapi tantangan yang mirip seperti itu. Karena itu, kami senang mengumumkan bahwa Badan Pimpinan telah memutuskan untuk menyesuaikan kuota jam bagi para perintis. Ini berlaku mulai 1 Maret 2023. Kalian mungkin mau ambil pulpen untuk mencatatnya. Sudah siap? Inilah pengaturan yang baru. Bagi para perintis biasa, sekarang kuota jam dinasnya adalah 600 jam per tahun. Itu berarti rata-rata 50 jam setiap bulannya. Bagi para perintis ekstra, kuota jam per bulannya sekarang adalah 30 jam. Tapi perhatikan ini. Ini sangat menarik. Selama bulan Maret dan April, dan selama bulan kunjungan pengawas wilayah, para penyiar bisa memilih untuk merintis ekstra dengan kuota 15 jam. Dengan adanya pengaturan ini, semakin banyak orang bisa merintis ekstra selama bulan-bulan kegiatan khusus itu. Lalu bagaimana dengan perintis istimewa dan utusan Injil? Kuota jam dinas mereka per bulan sekarang disesuaikan menjadi 100 jam. Bagi para saudari yang adalah perintis istimewa atau utusan Injil dan berusia 40 tahun atau lebih, kuotanya sekarang menjadi 90 jam. Bagaimana kita memandang penyesuaian ini? Ini adalah bukti yang jelas bahwa Yehua benar-benar menyayangi dan peduli kepada umat-Nya. Sudahkah Anda mendengar pernyataan dari pemimpin saksi Yehua itu? Ini adalah bukti yang jelas bahwa Yehua benar-benar menyayangi dan peduli kepada umat-Nya. Pemimpin saksi Yehua membuat pernyataan, seolah-olah target jam itu bersumber dari Allah. Dan setiap saksi Yehua memang berpikir bahwa target jam itu memang berasal dari Allah Yehua. Padahal, semuanya bersumber dari pemimpin saksi Yehua, tetapi dengan menjual nama Allah. Dan bodohnya, para saksi Yehua mempercayainya.